Dahulu kala ada seorang saudagar kaya yang memiliki 3 orang putri. Putri bungsu disebut kecantikan. Para suster tidak menyukainya karena dia adalah favorit semua orang. Suatu hari sang ayah akan pergi ke kota dan bertanya kepada putri-putrinya apa yang harus dibawa sebagai hadiah. Para kakak perempuan meminta gaun dan perhiasan berharga, dan yang lebih muda meminta mawar merah, yang paling indah di dunia. Pedagang itu menjadi bijaksana, tetapi berjanji bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan bunga seperti itu. Dan berangkat. Sang ayah dengan cepat menemukan hadiah untuk anak perempuannya yang tertua, tetapi untuk yang termuda dia tidak dapat menemukannya. Setiap mawar yang ditemui pedagang dalam perjalanannya lebih indah dari yang sebelumnya. Kemanapun dia melihat. Dan kemudian jalan membawanya ke hutan lebat. Di sana sangat gelap dan dingin. Tiba-tiba cahaya muncul di kejauhan. Mendekati, pedagang itu melihat sebuah kastil kuno yang besar, semuanya dari emas dan berlian. Memasuki gerbangnya, dia memasuki aula yang penuh dengan permata. Dia melihat bahwa ada meja di tengah aula, dan tidak ada piring di atasnya, dan semua piring terbuat dari perak dan emas. Tapi kastil itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Pedagang itu mengira pemiliknya mungkin akan datang sebentar lagi. Dia menunggu 1, 2, 3 jam tidak ada yang muncul. Pedagang itu tidak bisa menahan diri dan duduk di meja. Setelah makan dari perut, orang tua itu berangkat. Mengemudi di sepanjang gang, pedagang itu melihat semak mawar dengan keindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan teringat permintaan putri bungsunya. Dia menyetir dan memetik mawar yang paling indah. Pada saat yang sama, kilat menyambar, guntur menyambar, terdengar suara gemuruh, dan bangkit, seolah-olah keluar dari tanah, di depan pedagang dan bukan binatang atau manusia, tetapi semacam monster, mengerikan dan berbulu. Terlalu marah pedagang itu memilih bunga favoritnya alih-alih berterima kasih kepada pemiliknya atas keramahannya. Orang tua itu sangat ketakutan, dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun, selama dia tidak membunuhnya. Untuk pelanggaran seperti itu, binatang itu setuju untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi hanya orang yang ingin datang sendiri, karena cintanya pada ayahnya. Dan jika tidak ada yang datang, maka pedagang itu mati. Orang tua itu berduka, dan memutuskan untuk pulang, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Dia tidak ingin menyerahkan salah satu dari mereka untuk binatang buas. Aku naik kudaku dan pulang. Setelah bertemu dengan anak-anak, dia memberikan hadiah kepada semua orang, dan menceritakan tentang petualangannya. Para kakak perempuan menerkam yang lebih muda, kata mereka, itu salahnya, dia memesan bunga yang buruk, yang sekarang harus dibayar ayahnya dengan nyawanya. Kemana si cantik menjawab bahwa dia dengan senang hati akan pergi ke binatang buas itu, bukan ayahnya. Jadi, keesokan harinya, Beauty mulai berkembang. Kuda itu dengan cepat menemukan jalan kembali ke kastil. Memasuki aula, dia menemukan meja dengan anggur dan makanan lezat. Si cantik mengira binatang itu ingin memakannya, jadi dia memberinya makan. Segera setelah dia makan malam, terdengar suara gemuruh, dan monster yang mengerikan dan berbulu muncul, seolah-olah dari bawah tanah. Dan binatang itu berkata kepada kecantikan bahwa karena dia sendiri datang ke sini atas kemauannya sendiri, itu berarti dia memiliki hati yang baik. Dan monster itu juga akan baik padanya. Dan dengan kata-kata ini, binatang itu menghilang. Bangun di pagi hari, Beauty memutuskan untuk berjalan-jalan. Memasuki salah satu ruangan, dia melihat tulisan di atas meja, apapun keinginan kecantikan, aku akan lakukan. Gadis itu berpikir bahwa bagaimanapun monster itu baik, dan mungkin dia tidak akan memakannya. Jadi mereka hidup untuk waktu yang lama, binatang itu memperlakukan kecantikan dengan sangat baik, dan memenuhi semua keinginannya. Suatu hari gadis itu bermimpi ayahnya sakit. Dia benar-benar ingin mengunjunginya. Si cantik menangis dengan air mata meminta Beast untuk melepaskannya, dan berjanji bahwa dia pasti akan kembali. Monster itu menjawab bahwa dia bebas, dan dapat kembali kapanpun dia mau. Keesokan harinya, si cantik mengenakan pakaian termahal dan pergi ke ayahnya. Dia sangat senang melihat putrinya selamat dan sehat. Kakak-kakak perempuannya berlari dan melihat bahwa dia menjadi lebih cantik, dan bahkan berpakaian seperti ratu.
Seminggu kemudian, Beauty bermimpi bahwa binatang itu terbaring di rumput di taman dan sekarat. Dia terbangun dengan ketakutan dan memutuskan untuk segera kembali dan menyembuhkannya. Ketika gadis itu mendekati kastil, dia melihat tubuh Beast yang tak bernyawa di atas rumput. Hatinya hancur karena kasihan. Si cantik berlari ke arahnya dengan air mata, dan menciumnya. Dan pada saat yang sama petir menyambar, guntur menyambar, seluruh kastil diterangi dengan cahaya terang, dan musik dimainkan di mana-mana. Monster itu menghilang, dan sebagai gantinya pangeran yang paling menawan berbaring di atas rumput. Dia memberitahu Beauty bahwa peri jahat ini telah menyihirnya dan mengubahnya menjadi monster sampai seorang gadis cantik jatuh cinta padanya dan ingin menikah. Si cantik memberinya tangannya, dan mereka pergi ke kastil. Keesokan harinya, kecantikan dan pangeran menikah dan sembuh dengan bahagia selamanya. Beginilah cara hati yang baik bisa mematahkan mantra jahat. Di satu kota besar, dua anak miskin tinggal di lingkungan itu, Kai dan Gerda, yang saling mencintai seperti kakak dan adik. Orang tua mereka mengizinkan mereka untuk mengunjungi satu sama lain di atap dan duduk di bangku di bawah mawar. Di musim panas, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka di sini, menciptakan permainan yang berbeda, dan di musim dingin mereka senang duduk di dekat perapian yang hangat dan mendengarkan kisah-kisah menakjubkan yang sering diceritakan nenek mereka kepada mereka. Suatu ketika anak-anak melihat buku bergambar, Kai merasakan sesuatu menusuk mata dan hatinya. Ini adalah pecahan cermin dari nyonya yang berkuasa, Ratu Salju. Sejak itu, perilaku bocah lelaki itu berubah secara dramatis. Dia menjadi pemarah, kasar, dan kejam. Suatu hari, Kai pergi toboggan dan tidak pernah kembali. Ketika Gerda mengetahui tentang hilangnya Kai, dia menangis lama sekali. Tapi dia yakin Kai masih hidup, jadi dia memutuskan untuk pergi mencarinya. Untuk waktu yang lama Gerda berjalan melewati hutan, melewati ladang, dan kemudian dia menemukan sebuah rumah yang indah, terkubur dalam bunga. Nyonya rumah keluar padanya itu adalah penyihir tua dengan topi jerami besar. Wanita tua itu sangat menyukai Gerda, dan karena itu dia memikat gadis malang itu dan meninggalkannya bersamanya selamanya. Gerda lupa tentang tujuan perjalanannya, dan menghabiskan banyak waktu bermain di taman indah dari nyonya rumah yang ramah. Suatu kali dia secara tidak sengaja melihat mawar, dan mengingat Kai, dan segera bangun dari sihir, pergi ke jalan. Dalam perjalanan, Gerda bertemu seekor gagak pintar yang besar. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia mengenal seorang putri yang akan menikah, dan tunangannya sangat mirip dengan Kai. Burung gagak setuju untuk membawa Gerda kepadanya. Begitu sampai di istana, Gerda berhasil melihat calon pangeran. Sayangnya, itu bukan Kai. Sang putri, setelah mendengar kisah sedih gadis itu, memberinya kereta emas dengan kusir dan pelayan, serta sepatu, sarung tangan dan gaun yang indah. Dan Gerda berangkat. Di hutan yang gelap, kereta yang berkilauan segera menarik perhatian para perampok, yang segera menyerangnya. Perampok itu menahan Gerda. Dia membawa Gerda ke kastil perampok untuk memamerkan kebun binatangnya, yang berisi merpati hutan dan rusa kutub dari Lapland. Mendengar cerita tentang penangkarannya, perampok merasa kasihan padanya dan membiarkannya pergi dengan rusa kutub untuk mencari Kai. Rusa kutub membawa gadis itu ke wanita tua Lapland, yang menghangatkan dan memberi makan gadis yang kelelahan itu. Dia menulis beberapa patah kata pada cat kering kepada temannya Finn, yang tinggal di dekat istana Ratu Salju, meminta untuk membantu gadis itu. Dia menjelaskan kepada Gerda bahwa alasan perilaku buruk Kai adalah pecahan cermin yang mengenai hati dan matanya, dan dia tidak akan pernah sama jika es tidak meleleh oleh kekuatan hati yang penuh kasih dan hangat. Gerda pergi ke istana Ratu Salju sendirian, tidak ada yang berani mendekati rumah nyonya yang berkuasa. Dia sangat dingin dan ketakutan. Menemukan dirinya di kastil, Gerda terkejut betapa dingin, sunyi dan mati dia.
Segera dia melihat Kai yang membiru sepenuhnya, hampir menghitam karena kedinginan. Anak laki-laki itu duduk di sudut dan mencoba untuk meletakkan kata keabadian dari gumpalan es, karena dalam hal ini dia akan menerima seluruh dunia dan sepasang sepatu roda baru sebagai hadiah dari Ratu Salju. Gerda bergegas menghampiri Kai, memeluknya erat dan menangis. Dengan air matanya yang panas, ia melelehkan serpihan yang menempel di hati bocah itu. Setelah mengangkatnya, Kai juga mulai menangis, dan pecahan kedua mengalir dari matanya bersamaan dengan air mata. Betapa bahagianya mereka melihat satu sama lain. Tapi tidak ada waktu untuk bersukacita. Mereka harus keluar dari istana es sebelum Ratu Salju kembali. Saat Kai dan Gerda akhirnya keluar dari kerajaan Ratu Salju, mereka bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan semua teman yang membantu Gerda dalam pencariannya. Di rumah, mawar mekar favorit mereka menunggu mereka, dan semua yang terjadi segera dilupakan oleh mereka, seperti mimpi yang berat.